Terima kasih Salai. Itu bukan untuk pembenaran diri ya Salai. Berdosa Enggak semua apa-apa. berdosa. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan ayat 9. Walaupun mereka tidak mempunyai kapasitas pengampunan dosa, saya harus minta maaf dan minta ampun kepada umat hari ini. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saya dosa, saya harus pergi ke imam, bukan ke umat. Hari ini, kerendahan hati adalah potret dari jiwa. Dan tadi saya menggunakan kata ampunilah saya. Lebih dari memaafkan saya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Romo. Provokasi di sini ya, salah ini ya. Ya Romo ya. Ya, salah Love you, ini. Romo. Sudah lama tidak pernah datang ya. Ya Romo. Beritahu Friska ulang tahun hari ini, salah kau ucapkan dulu. Birthday Sis Friska, semoga sehat selalu. Karena percuma panjang umur kalau tidak sehat. Jaga. Bercanda. Semoga segala-galanya diaminkan. Amin. Amin. Terima Makasih kasih sekali lagi semuanya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oh, Kak berikutnya siapa? Auriel, Kak Altea, Ya, Kak Altea belum. Happy birthday Kak Priska. Thank you, Erlin. The best semuanya. Amin. Amin. Itu ada lanjut. ada Validia tulis tuh kanker apa tuh? Oh, Cancer. saya kira kanker. Oh, Zodiak. Oh, saya tidak. Bulan Juni memang Cancer. Juni akhir. Tidak ada kanker Cancer. apa tuh? Yes, betul sekali. Oh ya, Om John, naikkan Om John. Silakan malam, ini Pak. berikutnya siapa? Yo, Selamat malam, Pater. Aletea atau Altea? Altea, Pater. Tea. Kalau Aletea kebenaran, tapi Altea saya tidak tahu. Baik sudah. Ya, Jone, kenal suara kenal kau tutup mic kau kenal Dari- Altea silakan. iya, terima kasih, Pater. Memang beberapa hari ini saya tuh bertanya-tanya ada kejadian apa sih dengan Pater. Sehingga sepertinya kalau lihat di grup WA juga banyak yang ya seperti di komen-komen inilah Pater. Selalu ada kan para umat itu yang memberi komentar yang kalau menurut saya sih seharusnya mungkin ya kalau maaf kalau saya salah. Jadi terkesan menghakimi satu atau yang lain begitu. Ya memang saya prihatin dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Saya akan terus mendoakan Pater dan juga para imam-imam yang lain, para klerus, supaya boleh tetap taat, setia, kuat, supaya boleh terus melakukan karya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin juga saya mau, kalau boleh ya, Pater memberi saran buat teman-teman kita, saudara-saudara yang seiman di dalam Katolik. Janganlah kita itu saling menghakimi, mudah menuliskan baik di komen ataupun mungkin di dalam hati berkata-kata. Karena saya sendiri pun juga orang yang berdosa dan saya masih terus berusaha untuk berpikir seperti Yesus berpikir, berusaha untuk berkata-kata seperti Yesus berkata-kata, dan juga saya mau berbuat sebagaimana Yesus berbuat. Begitu, Pater.
Oke. Terakhir Heeh. untuk Kak Friska dan juga Frater Kamen, selamat ulang tahun. Sehat, sukacita selalu di dalam karya dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Kak Altea. Si Yang Amin, penting sekali amin. ya, saya ingat Roma 2 ayat 1, tolong dibaca. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, Lanjut sampai 3. tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau akan luput dari hukuman Allah? Oke, tidak saya ingat ini. Karena itu tolong Katolik Matius 18 ayat 15. Kalau saudaramu berdosa, tegurlah di empat mata dulu. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Terima kasih. Sekarang ayat 16, kalau dia tidak dengar, panggil beberapa orang yang menjadi saksi. Jangan kau pasang di TikTok. Oke. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Sekarang kalau dia tidak mau dengar, kau bawa ke magisterium. Saya punya hierarki. Ayat 17 maaf. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Karena gereja diberikan mandat ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tidak ada bilang di TikTok kok. Oh ya, selalu bersyukur. Saya tidak ingat apa yang saya omong tadi, tapi engkau mengingatkan kembali saya ya. Selalu bersyukur. Saya sebenarnya saya tidak ingat apa yang saya katakan tadi. Tapi engkau katakan ini. Saya cuman pegang satu kata Romo tadi. Apakah dengan mempermalukan orang lain kamu telah dikatakan suci? Saya tidak ingat kata-kata itu. Saya omong itu tadi kak. Saya tidak ingat lagi. Ada, Pater ngomong tadi. Maaf, saya tidak ingat. Makanya saya ada omong begitu tadi. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa tadi di atas telah mengingatkan kembali. Kata kunci untuk saya malam hari ini. Apakah dengan mempermalukan orang lain saya telah dikatakan suci? Ya. Wih, Majesty. Majesty punya kata tadi, dia bilang, saya ini tinggal di tempat sampah. Apa tadi saya bilang itu? Buset. Saya lebih parah lagi kalau itu. Oke, Altea begitu ya. Ya, John, engkau sudah, tahan, engkau naik Pater. terakhir. Di sini ada 2 orang sebelum engkau ya. Ya, ya sudah. Saya duluan, Pater. Iya. Ya, Pater, Boleh, sehat-sehat. lanjutkan. Sehat-sehat selalu, Pater. Yo.
Terus Aman. terus mewartakan Pater, saya sangat suka mengikuti pengajaran dari Pater. Salam sehat buat semua yang ada di atas dan juga yang ada di room ini. Terima kasih, Tuhan berkati, berkah dalam. Oke. Selanjutnya siapa? Om Tauriel. Tauriel, engkau sudah lama tidak ke sini, Tauriel ini. Om Tauriel lagi katekumen ya, teman-teman. Iya, Saya Pak. dengar dari orang bahwa engkau lagi katekumen. Selamat ya, terima kasih ya telah mengambil keputusan. Oke, lanjut. Silakan. Om Tauriel. Shalom, Om Majesty, Amen, Priska, dan teman-teman lain. Pater, saya harus bicara berat sekali, Pater. Pater, apa ya, ada salah satu pintu masuk saya mengenal ke Katolik, kan, ya. Tapi beberapa minggu ini banyak sekali berita-berita miring yang jujur kata, saya juga mengalami seperti Lai Majesty. Ada sedikit kekecewaan gitu. Di satu titik ada sedikit kekecewaan dalam hal menanggapi isu-isu atau info yang beredar ya. Tapi hari ini puji Tuhan sekali, saya hampir mau menangis. Pater hadir, Pater hadir mendamaikan kita semua, mendamaikan hati saya juga. Pater menunjukkan bahwa Pater nggak hanya sekedar bicara, Pater hadir dengan kerendahan hati. Pater meminta maaf dengan maksud apa? Ada kesalahan yang Pater dengan tidak sengaja atau dengan sengaja dengan maksud yang kita tidak tahu bahwa yang menuduhkan itu seperti apa, tapi Pater dengan rendah hati. Ini jadi panutan buat kita semua, atau bahwa seorang imam pun datang untuk kita, mendamaikan hati kita, meminta maaf dengan tulus. Saya menangis mendengar saat Pater dengan tulus hati saya memohon maaf. Itu tadi saya menangis di room sebelah. Terima kasih Pater untuk mengajarkan Tauriel, kita. terima kasih untuk itu, karena setelah tadi live-nya Dian, saudara-saudariku, siapakah Dian? Kita bisa pakai Dian, masuk ke Dian untuk urusan tadi. Siapakah Majesty yang ada di sana? Saya tidak tahu, saya kan lagi mau cuci, saya tekan aja Dian ada undangan. Saya tidak tahu siapa yang ada di sana. Coba, tapi terima kasih banyak ya. Saya pikir ini poin penting. Tauriel, terima kasih. Jadi Katolik bukan karena saya, bukan karena Majesty, bukan karena siapapun. Oke. Karena engkau punya keputusan. Itu yang paling penting. Oke. Saya bukan bagian dari panutan. Saya hanya bagian dari saudaramu yang berjalan, jatuh, dan bangun bersama engkau. Kalau waktu saya jatuh engkau tinggalkan, itu keputusanmu, bukan keputusan saya. Dan taruh hati di semuanya. Kenapa? Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Dan ya, mau bilang apa ya teman-teman? Tauriel, semangat, oke. Ingat satu hal yang saya mau katakan. Jangan pernah buang duri di setiap langkahmu. Terima kasih Pater, terima kasih. Karena engkau tidak pernah tahu, Tauriel. Jangan sampai engkau nanti pulang akan menginjak kembali duri yang pernah kau buang. Halo Pater. Degia, sabar-sabar, ada urutan. Degia, ini mau potong-potong anak satu. Sabar, Oke. Paman Ger. Degia, Saya hanya sabar. menyapa saja. Tadi saya disuruh buka, saya buka. Ini Erlin campur aduk lagi di sini. Erlin campur tangan Erlin ini. Oke, minta maaf. Maaf. Oke. Degia, selamat, minta maaf. Tadi hanya ganggu juga, hanya Pak kepanasan kau juga. Halo, Pater. Ya. Terakhir Iya, saya John, Pater, silakan. tetap terus mengajar Pater, karena saya terus setia mengikuti pengajaran dari Pater Cafe ini mengenai Katolik dan lainnya ya. Terima kasih Pater untuk itu. Saya izin turun biar yang lain mungkin gantian. Terima kasih. Oke. Tauriel, terima kasih. Sekarang lanjut siapa? Friska atau Erlin? Siapa? Paman strike. Silakan. Ya, John atau Strike tadi? Strike dulu. strike dulu. Ya. Ya, Salvi, Romo, Yo, apa kabar? Shalom Aleim. Iya. Romo, mohon maaf saya sebelumnya tidak
Ya, Strike yang ngomong tadi. Iya, ini saya yang ngomong. Iya, Romo. Iya. Iya, Strike yang ngomong ini, Friska. Engkau nih, engkau tidak lihat. Strike buat Jaringannya Kak Friska tuh. Dimute-kan aja si Friska. Saya pikir ini Friska lagi memoderator kan. Iya. Tapi Romo, Ya, silakan, Romo, silakan. saya mohon maaf sebelumnya saya tidak mengikuti apa yang menjadi permasalahan Romo. Tapi kiranya Romo berkenan untuk saya memberikan pertanyaan mengenai ayat Alkitab. Saya mau belajar dari Romo. Oke. Iya. Iya. Strike bisa sementara malam. Engkau di mana? Saya di Surabaya, Romo. Saya biasanya live jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Di situ kesempatan semua yang mau ditanyakan terserah. Tetapi mau tanya, karena bilang pembelajaran kitab suci atau mau tanya satu ayat, dua ayat, atau pertanyaan tentang satu tema, ini yang jadi pertanyaan saya untuk Ada satu ayat yang mau saya tanyakan karena Oke. terkait tentang dunia perapologetan sekarang, Romo. silakan. Iya kan, yang seolah-olah kan membenarkan tentang narasi bahwa Yesus punya Tuhan. Itu Romo. Nah, mohon maaf Romo. Ya. Ya, Ini penting saya mau sekali. bawa Saya mengerti dari Yohanes 20 ayat 17. Kita baca ayatnya. ini Romo, mohon maaf Romo. 1 Korintus 15 ayat 28. Ya, kita lihat dulu di sini. Oke. Nanti yang jelas di situ nanti. Siap. Allahku, Bapamu, dan Allahku. Nanti kita lihat di sini, oke. Siap, Dan setelah itu kita ke Korintus. Oke. Engkau harus pakai kata yang diungkapkan Yesus dulu, oke? Oke, siap Romo. Yohanes berapa Romo? Yohanes- Mohon maaf. 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Try, kenapa tidak mengatakan kepada Bapa kita dan kepada Allah kita? Kenapa terjadi pemisahan di situ? Pertanyaan saya untuk engkau dulu. Tuhan Yesus ingin memisahkan dirinya dengan kita, tidak sama. Karena apa? Pernyataan itu lahir dari Yesus sebagai anak, itu karena naturnya anak. Allahnya secara naturnya adalah, substansinya adalah Allah, dan substansinya adalah anak. Bisa mengerti? Sedangkan kita, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu, karena kita oleh pengangkatan, bukan kodrat. Siap Romo. Sekarang kau sudah bisa mengerti kenapa? Kalau karena itu adalah kodrat Allahku, itu bukan berarti dia punya Allah. Dia sedang mengatakan, aku, kodratku adalah Allah. Bapakku, karena aku bukan oleh pengangkatan seperti kalian. Maka terjadilah pemisahan di situ. Karena apa? Karena di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahan atau tidak. Kolose 2 ayat 9. Siap. Gitu Erling, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 Satunya 2 ayat 9, satunya Filipi 2 ayat ke-6. Oke. Apa yang duluan ini? Yang Kolose. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Tahan dulu. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani. Kalau dia punya Allah, di sini pernyataan bagaimana selanjutnya, Erlin? Seluruh kepenuhan kealahan.
Bagaimana kalau dia punya Tuhan? Sedang di sini kepenuhan kepalaan. Ayat ini yang Edis TV tidak mau jawab. 3 kali diulang. Akhirnya pergi sendiri. Sekarang kita bandingkan di Filipi 2 ayat ke-6. Serupa dengan Allah atau tidak? Filipi 2 ayat 6. Ya silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahan dulu. Yang walaupun dalam apa, Strike? Dalam rupa Allah. Artinya Yesus tidak ada? Sekarang kita masuk ke proses yang namanya kenosis, pengosongan diri. Makanya saya tidak perlu baca dari 1 Korintus yang kamu ambil tadi. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tahan dulu. Mengambil- Di situ Strike. Siapa yang mengosongkan dirinya? Bapak atau dia sendiri? Tuhan Yesus. Dan menjadi apa? Lanjut. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang kita buktikan bahwa walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan mengkosongkan dirinya. Sekarang kita lihat Yohanes 10 ayat 17-18. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku Hati-hati di sini sekarang. Bapa mengasihi aku karena Bapa memberikan atau karena aku sendiri yang lanjut. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tahan dulu. Straight. Aku memberikan nyawaku, Bapa mengasihi aku karena aku sendiri memberikan nyawaku untuk aku Mendapatkannya kembali. mendapatkan kembali. Sekarang ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Untuk Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Karena itu kita mengatakan subordinasi fungsional. Bukan substansial atau kodrat atau esensi yang tidak dimengerti oleh Edis TV. Lalu framing saya keluar karena tidak bisa menjelaskan itu. Sekarang kamu sudah mengerti straight. Tanpa menggunakan Korintus yang kamu bawa tadi. Oke. Sebenarnya tidak mau mengajar tapi biar sudah. Ya, Romo. Strike bisa Terima mengerti? kasih. Karena Iya, Romo. itu tugasmu hari ini baca Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 1 sampai dengan 6 itu tugasnya Bapak. Bantu dulu. Efesus 1 Yang ulang tahun sudah turun kata dia. Oh, mungkin ditelepon jatuh orang tua. kayaknya, Pater. Satu kayaknya itu sinyal Pater. Kita belum nyanyi ulang tahun tapi dia sudah pergi. Oke. Oke, silakan. Efesus 1 ayat 1 Ayat 1. sampai. Satu dulu. Dari Paulus, Rasul Langsung Kristus, ketiga. Tiga, saya butuh 3 sampai 6. terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Tahan Yesus dulu. Kristus. Fungsinya di sini. Strike. Terpujilah Allah dan Bapa dari siapa? Tuhan Tuhan kita kita. Yesus Kristus. Yesus Tuhan di situ? Atau malaikat menurut menurut saksi Yehova? Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tugasnya Bapa apa nih? Lanjut. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tugasnya Bapa mengaruniakan kembali kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Engkau baca itu sampai dengan ayat ke-6, itu tugas dari Bapa. Sekarang tugas dari anak, dari putra, ayat 7. Ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh Apakah itu? darahnya
Siapakah itu? Di dalam dia dan oleh apa? Darahnya. Tahan dulu, siapa yang mempersembahkan darahnya? Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian baru, oke? Inilah darahku, darah perjanjian baru. Dan oleh darahnya, lanjut, tugasnya apa lagi? Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut Tugasnya adalah oleh darahnya kita mendapatkan penebusan. Sampai yang terakhir ayat 13 dulu. Ayat 12. ayat 13, 12. 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tugasnya Kristus. Ayat 7 tadi, Efesus 1 sampai dengan 7 sampai dengan ayat ke-12. Sekarang tugasnya Roh Kudus. Ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tahan dulu. Dan Tugas dari Roh Kudus. Tahan dulu. Tugas dari Roh Kudus memeteraikan semua janji. Memerhatikan semua kepercayaan kita. Lanjut sedikit, iman kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Semua janji dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lanjut. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tugasnya Roh Kudus adalah apa di situ? Menjadi penjamin bagi kita agar semua yang dijanjikan itu terpenuhi. Karena itu tidak ada subordinasi di dalam kodrat kealahannya. Hanya ada adalah subordinasi fungsi atau tugas yang barusan kita baca dari satu sampel kecil tadi. Begitu ya? Strike, saya tidak mau ajar malam-malam. Saya itu tadi hanya mau untuk sharing, untuk apa. Tapi kira-kira seperti ini, Strike. Datanglah malam hari itu Engkau mau tanya apa saja silakan. Tapi kira-kira dari ayat-ayat yang kita baca bisa mengerti? Bisa Romo, siap. Kita Strike, kita belum berikan pembuktian. Bapa itu Allah, Putra itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Kita belum memberikan pembuktian, hanya kita mau katakan bahwa ketika pertanyaan tentang subordinasi ke kodrat atau substansi atau esensi tidak ada, karena dalam rupa Allah, di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan seluruh kepenuhan. Berarti bagaimana kalau dia dikatakan ada subordinasi esensial atau substansial atau kodrat, sedangkan dia adalah Allah, oke? Bagi, baik, engkau nih, saya tadi majelis saya tidak mau jawab satu pertanyaan, engkau bikin kita jawab pertanyaan lagi, oke, silakan. Satu lagi kalau Romo berkenan sih, singkat Romo, tentang Melkisedek. Saya mendengar siapa sih Melkisedek itu Romo? Apakah itu adalah tipologi Kristus? Ada yang tafsir seperti itu, ada yang tafsir mengatakan bahwa itu Melkisedek adalah Sem putra Nuh. Ada dalam konteks yang kita bisa itu kita bisa temukan lebih dalam Misna atau Midras atau apa. Tapi di dalam lebih ke arah kepada orang Israel, oke? Tetapi sekarang kita harus analisa Melkisedek itu siapa? Ibrani 7 ayat 1. Ginting, engkau sudah di sini atau belum? Sudah di sini. Oke, selamat ulang tahun. Iya, Oke. Nanti dia saya yang ucapkan, saya jangan. Oke, bantu dulu. Ibrani 7 ayat 1. Siapakah Melkisedek? Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Garis bawah, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Karena itu nanti ritusnya ritus Melkisedek. Kenapa? Nanti kita lihat, oke. Raja Salem Yerusalem ya. Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Oke, sekarang dia buat apa? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Kepadanya pun
Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Sekarang tahan dulu. Sekarang engkau mau tahu menurut apa, Ginting? Menurut arti namanya. Menurut arti dari Melkisedek. Strike, konsentrasi di makna dari Melkisedek, bukan asal usulnya, oke? Siap, siap. Karena selama ini kita pikir tidak mau baca di situ dikatakan bahwa menurut artinya, arti dari nama itu Melkisedek artinya apa? Satu. Adalah Raja Salem. pertama-tama Raja Kebenaran. Bukan Raja Salem. Raja kebenaran. Tahan dulu. Yesus bilang, aku adalah jalan. Kebenaran dan hidup. Yang kedua. Dan juga Raja Salem. Ya, lanjut. Belum selesai. Yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapakah damai ketika... Yes, sekarang kita bangkit. Erlin, engkau bantu dulu di Yohanes. Raja Damai, oke. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Apa kata Yesus ketika dia bangkit? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ginting, Raja Salem artinya apa? Raja Salem artinya Raja Damai Sejahtera. Damai apa? Sejahtera. Erlin, Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sekarang, mandat untuk kita semua. Lukas 10 ayat 5. Ketika kamu masuk ke rumah, ketika kamu kunjung orang Kristen, ketika kamu kunjung sana saudaramu, kamu katakan yang sama, apa? Lukas 10 ayat 5. Engkau konsentrasi di Ibrani, sebentar kau lari lagi Ibrani, jangan tutup, belum selesai. Oke, baca saya, kau sudah buka tadi. Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Strike, kau sudah mengerti tipologi dari Yesus? Lanjut sedikit. Ide saya, ide saya, Ginting. Ibrani yang Ini tidak ayat tadi selesai, makanya tadi jangan engkau harus tetap di situ. Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Apa lagi belum selesai? Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan Siapa yang karena mengatakan, cukup awal dan akhir? Akulah Alfa dan Omega. Siapa yang mengatakan itu, Strike? Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Siapa yang mengatakan akulah awal dan akulah akhir? Kristus. Siapa yang mengatakan itu di dalam Yesaya 58 ayat? Bantu dulu. Satu Erlin, engkau Yesaya 58. Please kak, engkau di yang dekat situ Wahyu. Engkau lagi di Wahyu, dekat-dekat. Siapa yang duluan? Yesaya 58 ayat ke 48. Yesaya 58 Ayat 12 apa? ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tahan dulu. Akulah awal, akulah akhir. Beriska Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Oke.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Erlin, engkau lanjut ke ayat 16. Sekarang aku ini, Yesus ini yang Alfa dan Omega ini, diutus oleh Bapa dengan apa? Ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di sini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Oke, kembali lagi kepada Raja Salem tadi. Yang namanya siapa? Strike? Melkisedek tadi. Melkisedek. Sekarang engkau sudah mengerti tipologi dari Melkisedek yang dijelaskan di situ? Iya. Tetapi sebagai imam besar, ritusnya diubah. Ginting sekarang ayat 11-12. Dirubah dari Harun ke apa? 7 Wahyu ayat 1. 11-12. Ibrani, kita omong Ibrani lah. Oh, Ibrani. Oh ya, Ibrani masih. Ibrani 11. Karena itu, andai 7 ayat 11. Yang sama, iya, karena maksudnya itu. Ibrani 7 ayat 11. Jangan bilang Ibrani 11, maka tadi engkau bilang Ibrani 11, saya bingung lagi. Ya, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, Tahan dulu. sebab Strike. karena Artinya imamat Lewi tidak Tidak sempurna, betul. Bisa mengerti ayat tadi yang mengatakan. Sebab itu, Bisa. andai Andai kata. kalau menggunakan andai kata artinya tidaknya nyata. Tidak nyata. Seolah-olah saja, oke? Baca kembali ayat 11. karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seseorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, Lanjut. dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Lanjut, Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. karena itu imamat Sebab- sekarang adalah imamat apa? Strike? Imamat berubah. Ya, dari Harun ke Melkisedek, betul. Kalau begitu imamat sekarang ini, perjanjian baru yang kita hidup sampai sekarang adalah imamat menurut ritus. Peraturan Melkisedek. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Kenapa menurut peraturan Melkisedek? Karena semua yang lama di dalam Taurat adalah bayang-bayang. Bukan. Sementara yang wujudnya Karena adalah- Kejadian 14 ayat 18. Tadi siapa yang menang yang Belanda dengan Marwekos ini berapa ya? Saya tidak tahu. Gara-gara di sini saya tidak tahu hasilnya. Gol, Pater. Berapa? 3 gol. Maroko. Aduh, penalti mo. Ya, siapa yang menang adu penaltinya? Belum kah? Penalti. Belanda, Siapa yang menang Pater. penalti? Belum kah? Belum, masih ini. Masih apa? Masih proses. Saya belum lihat. Oke, lanjut. Marwekos kuat sekali. Oke, lanjut. Ini pertanyaan saya. Strike benar, betul. Sekarang kau harus analisa. Kenapa diubah jadi Melkisedek? Karena Melkisedek mempersembahkan apa? Bantu dulu. Kejadian 14 ayat ke-18. Irlin, engkau siap di Lukas 22 ayat ke-19. Oke. Aduh, penalti dia. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Strike. Melkisedek mempersembahkan apa situ? mempersembahkan roti dan anggur. Malam perjamuan terakhir Yesus mempersembahkan apa? Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya,
dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang ayat 20. Anggur atau tidak seperti Melkisedek. Tetapi perbedaan di sini di dalam perjanjian lama mempersembahkan roti dan anggur. Tapi sekarang Yesus mempersembahkan anggur tapi mengatakan darahnya. Mempersembahkan roti tapi mengatakan tubuhnya. Sekarang terjadi dengan anggur. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Wih, Marokos nih Bapak. Oh, tidak gol ini. Kok kasih mute dulu situ. Marokos nih, tahu di sini mungkin lambat ya. Oke, Strike bisa mengerti Strike? Romo, bisa Romo. Terima kasih Romo. Oke, mantap. Ya, terima kasih banyak Romo Berarti- dan teman-teman semuanya. Berarti Saya kalau izin Belanda dulu. kalah berarti dua grup besar kalah nih. Jerman sudah out, sekarang Belanda lagi. Ini kasar sekali nih, siapa di bawah nih? Tulis tuh aneh itu Friska, mute kan, buang kemana, jauh betul orang itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima Silakan. kasih, Romo. Saya sudah Terima mau jam kasih, 11. teman-teman. Majesty yang kau ambil alih lagi pernyataan. Mau omong apa? Terserah sebelum kita nyanyi ini lagu hari ulang tahunnya si Friska. Aduh, Belanda, parah.